Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angelia dengan NPM 23411036 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan organisasi. Yuk kita simak videonya. Jadi, pengolahan organisasi adalah suatu proses yang penting dalam manajemen. Ini mencakup perencanaan, peorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah praktik yang melibatkan pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan koordinasi aktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, dan di sini juga ada tujuan manajemen organisasi. Yang pertama yaitu mewujudkan efektivitas kerja. Tujuan yang pertama yakni menciptakan kinerja yang efektif serta terarah. Sebab dengan efektivitas kerja yang baik, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuannya dengan efektif pula. Dan yang kedua, semua bagian dalam organisasi dapat terkoordinasi, efisiensi, serta efektivitas kerja hanya bisa diwujudkan ketika setiap bagian dalam organisasi dapat saling berkoordinasi dengan baik. Sedangkan koordinasi yang baik dapat tercipta dengan adanya manajemen dalam organisasi. Dan yang ketiga, membentuk lingkungan kerja yang kondusif. 2 poin sebelumnya dapat terwujud hanya ketika setiap individu dalam organisasi merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya. Hal itu juga menjadi bagian dari tujuan adanya manajemen dalam organisasi. Setelah kita bahas tentang tujuan, di sini juga ada konsep manajemen organisasi. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu oleh Luthor Bullich. Menurut konsep ini, manajemen menjadi bidang pengarahan yang mencoba menggali perilaku sekelompok orang, di mana mereka saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dan yang kedua, manajemen adalah seni oleh Henry M. Boittinger. Konsep ini menganggap bahwa manajemen merupakan satu bentuk seni dalam membuat keputusan. Artinya, manajemen juga kemampuan menerapkan prinsip maupun teknik dalam mengelola sumber daya milik organisasi agar mencapai suatu tujuannya. Nah, di sini juga ada fungsi manajemen organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning. Fungsi yang pertama ini diperuntukkan sebagai persiapan segala aktivitas dalam organisasi. Fungsi ini juga membantu dalam menentukan besarnya anggaran bagi aktivitas yang rutin dilaksanakan ataupun tidak. Dan yang kedua, ada pengarahan atau directing. Fungsi yang berikutnya yaitu mengarahkan. Setelah membuat perencanaan yang matang, perlu adanya pengarahan agar rencana tersebut dapat tetap on track. Dan yang ketiga, ada pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk menyempurnakan fungsi pengarahan dengan adanya pengawasan. Maka, kesalahan yang terjadi dalam operasional lebih mudah dan cepat terdeteksi. Dan yang keempat, ada pengelompokan atau organizing. Mengorganisir atau mengelompokkan adalah salah satu fungsi yang amat diperlukan dari manajemen dalam sebuah organisasi. Mengapa? Karena dengan organizing atau pengelompokan, kinerja sumber daya manusia dapat lebih maksimal. Hal ini memerlukan manajemen sumber. Dan yang keenam, kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian dibutuhkan untuk menjalankan struktur organisasi yang ada. Tujuannya yakni menempatkan individu karyawan di posisi atau jabatan sesuai dengan keahliannya. Dan yang ketujuh, manajemen waktu. Manajemen waktu dapat mempengaruhi kelancaran dan juga perkembangan sebuah organisasi. Maka dari itu, penting untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.